butuh keamanan, kita juga butuh keselamatan dari apa yang kita kerja. Puluhan jurnalis di kota Jayapura turun ke jalan untuk mengecam pelemparan bom Molotov yang dilakukan oleh orang tidak dikenal ke kantor redaksi Jujur Bicara beberapa waktu lalu. Jurnalis yang berasal dari sejumlah organisasi pers ini menggelar aksi damai di Taman Mimpi, Kota Jayapura, Papua, Rabu 23 Oktober 2024. Para jurnalis ini menuntut agar kepolisian Polda Papua segera mengungkap siapa dalang dari aksi teror yang terjadi di kantor redaksi Jujur Bicara pada hari Rabu 16 Oktober dini hari. Aksi teror pelemparan bom Molotov di kantor redaksi Jubi merupakan sebuah upaya dari oknum tertentu yang ingin membungkam kebebasan pers di tanah Papua. Karena kejadian ini bukan yang pertama kali dialami oleh pekerja pers di tanah Papua. Usai menggelar aksi di pusat kota Jayapura, para jurnalis tersebut berjalan kaki menuju Mapolda Papua untuk menyampaikan aspirasinya. Hujan deras yang mengguyur kota Jayapura tidak menyurutkan niat dari para jurnalis itu untuk menuntut keadilan. Setibanya di Mapolda Papua, para jurnalis tersebut diarahkan langsung oleh Kabid Humas Polda Papua Ignatius Beni Adi Prabowo untuk audiens bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadhani di ruang kerjanya. Dalam audiens itu, Wakapolda Papua menyatakan bahwa pihaknya siap memprioritaskan kasus tersebut. Wakapolda Papua juga berjanji bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penjajarannya nanti akan dilakukan secara terbuka dan transparan. Menurutnya alat bukti sangat penting dan dibutuhkan untuk mengungkap siapa pelakunya. Wakapolda Papua juga menambahkan, berkaitan dengan teror yang terjadi di kantor redaksi Jubi, ada beberapa satuan yang ditugaskan khusus untuk mengungkap siapa pelakunya. Satuan yang terlibat untuk mengungkap kasus tersebut adalah Polda Papua, Satgas Damai Kartens, dan juga Densus 88 Anti Teror. Bahwa insya Allah kita akan tetap lakukan penyidikan ini secara transparan. Kita juga akan tetap bersemangat untuk melakukan ini, dan sekiranya memang ada hubungan dan lain sebagainya setelah kita buktikan kasus ini, pasti nanti kita akan publish itu. Dan saya yakin kepada rekan-rekan, saya yakinkan dalam hal itu, saya juga punya tanggung jawab moral, karena di awal itu kejadian itu sama. Kalau masalah yang pertama memang kita sudah pastikan betul bahwa memang kita perlu melakukan SP3 untuk pastian hukum, kan seperti itu. Makanya di awal itu, karena waktu itu saya masih di Primo. Terkait kejadian yang sekarang, seperti tadi Pak Dirprimo sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ungkap ini, dan saya dari laporan-laporan Anda, saya pun yakin nanti itu bisa kita ungkap. Saya minta doanya dari rekan-rekan. Saya yakin dan percaya hati kita ini sama. Ya, kita mungkin belum sampaikan ini siapa pelakunya, tapi saya yakin teman-teman pun sudah tahu siapa pelakunya. Dan itu juga kita sedang mencari alat buktinya, kan seperti itu. Dan alat bukti itu lebih penting daripada sekedar tahu, kan seperti itu. Karena kalau cuma sekedar tahu nggak bakal jadi apa-apa ini. Tapi kalau kita sudah kumpulkan alat bukti, dan tadi saya lupa bahwa kita juga didukung dari Densus, seperti tadi disampaikan, kita juga didukung sama teman-teman Densus. Jadi ada Polda Papua, ada Polresta Jayapura, ada Satgas Damai Kartens, ada Densus yang bekerja sama bersama-sama untuk mengungkap kasus ini. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Kota Jayapura, Luki Ireu, ditemui usai mediasi itu berharap sekiranya apa yang disampaikan oleh Wakapolda Papua itu bukan hanya janji kosong belaka. Dan Aji Kota Jayapura juga menuturkan harus ada transparansi dalam mengungkap kasus tersebut, karena menurutnya dengan terjadinya teror terhadap pekerja pers di tanah Papua menjadi suatu ancaman serius bagi pekerja pers di tanah Papua. Dalamnya kami ingin apa yang disampaikan Pak Wakapolda tadi benar-benar dinyatakan. Karena beliau kan selaku pimpinan toh di Polda, dan melibatkan berbagai pihak yang sudah disebutkan, ya, ada Polres, ada Polda, ada Satgas Kartens, ada Densus. Berarti menurut kami sendiri itu tidak perlu harus terlalu lama. Nah, kejadiannya terjadi di depan mata kita di dalam kota, dan ini juga menunjukkan bagaimana polisi bekerja secara profesional dan bisa mengungkap ini secara jelas toh kasusnya, karena segala macam bukti dan lain-lain semua sudah jelas. Seperti itu. Agak tadi yang masukin kan hanya beberapa orang, itu ya, tadi Wakapolda sampaikan begitu. Ya, itu sudah Wakapolda dia sampaikan bahwa mereka prosesnya sedang berjalan, sudah
mendapatkan beberapa orang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi. Bukti-bukti juga sedang dikumpulkan seperti itu, dan akan segera mengungkap kasus ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dan dia berharap dukungan kita semua untuk proses ini berjalan, dan memang kita dari komunitas pers tetap kita akan kawal proses ini sampai bisa diungkap. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey, terkait kasus yang saat ini tengah ditangani pihak kepolisian, menyebutkan bahwa kasus ini sudah berdimensi internasional. Dia mengungkapkan Komnas HAM Perwakilan Papua telah mendapat pertanyaan dari Kedutaan Luar Negeri Indonesia berkaitan dengan kasus tersebut. Selain itu, menurutnya Mabes Polri telah bersedia untuk mengungkap kasus dugaan teror yang terjadi di kantor redaksi Jubi setelah dirinya mengeluarkan pernyataan adanya 17 CCTV yang merekam kejadian itu. Kasus ini dia sudah berdimensi internasional. Komnas mendapat beberapa pertanyaan dari kedutaan tentang kasus ini. Itu. Yang kedua, saya juga mendapat konfirmasi dan ada kesediaan Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini setelah pernyataan saya tentang adanya 17 CCTV. Itu. Artinya bahwa kasus ini itu berpotensi meluas, dan kalau tidak diungkap ini mencederai eksistensi Polda Papua. Karena itu kami mendukung Kapolda Papua untuk mengungkap kasus ini secepatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus ini memenuhi unsur gerakan radikalisme. Kalau sudah memenuhi unsur radikalisme, ini kejahatan terorisme. Kejahatan terorisme itu mengancam kebebasan berekspresi dan mengancam hak atas rasa aman bagi manusia. Karena itu kita mendukung Kapolda untuk mengungkap. Jangan sampai kasus ini kemudian diambil alih oleh Mabes Polri. Saya telah mendapatkan atensi dari Mabes Polri. Mabes Polri akan memberi perhatian khusus kalau Polda Papua tidak mengungkapnya. Jadi mari kita dukung, dan saya, Komnas HAM, kami mendukung Kapolda Papua untuk mengungkapnya. Itu. Kata Fritz, pihaknya sudah mendapat konfirmasi dari Mabes Polri untuk mengambil alih kasus tersebut jika Polda Papua tidak dapat mengungkapnya. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo, Para TV News mengabarkan.